Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mario Jevanya Siahan, NIM 2213142039. Saya dari kelompok Konamor Choir. Di sini saya akan bahas tentang 50 istilah musik. Yang pertama adalah Andante. Andante artinya musik harus dimainkan dengan kecepatan berjalan atau sedang, tidak terlalu cepat atau lambat. Yang kedua, ensemble. Ensemble adalah instrumentalis bermain bersama sekelompok pemain. Yang ketiga, aria. Sebuah lagu umumnya digunakan untuk menggambarkan lagu set pieces di opera. Yang keempat adalah musik atonal, di mana tidak ada kunci yang dapat dibuat teknik terdengar di banyak musik di abad tahun 20. Yang kelima, ballad. Ballad dari bahasa Latin vulgar, ballare, yang berarti menari karya dalam bentuk tari yang meniru lagu daerah dengan struktur naratif. Yang keenam, bar. Bar garis vertikal melalui step untuk menandai musik menjadi beberapa bagian masing-masing dengan jumlah ketukan di dalamnya. Yang ketujuh, bar karol. Sebuah lagu untuk berperahu umumnya menggambarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh pendayung gondola di Venesia. Kedelapan adalah bariton. Bariton suara pria di kisaran tengah. Gerald Finel adalah contoh bariton kelas dunia. 9. Baroque. Sebuah periode dalam seni dan musik dari sekitar 1600 sampai 1750. Yang ke-10, basso continuo atau Italia bass berkelanjutan. Suatu bentuk garis bass yang digunakan dalam musik dari periode Baroque biasanya dinotasikan dengan angka yang menunjukkan akord apa yang dapat digunakan. Yang ke-11 adalah Berceuse, sebuah lagu pengantar tidur umumnya lambat dan bergelombang. Berceuse Chopin yang terkenal adalah contoh paling terkenal. Yang ke-12 adalah cadence. Cadence atau irama dua akor di akhir bagian yang memberikan jenis tanda baca. Di akhir masa Franz musik, irama dapat menyarankan kalimat belum berakhir atau memberikan jenis musik full stop. 13. Cantata. Sebuah karya paduan suara yang menggunakan suara solo dengan iringan instrumental atau biasanya orkestra. Yang ke-14 adalah Capriccio atau bahasa Italia caprice. Sebuah karya musik yang hidup biasanya sangat bebas dalam bentuk dan pendek. Yang ke-15 adalah chansons atau Prancis. Sebuah lagu Prancis dari abad pertengahan hingga abad ke-20. Yang ke-16 adalah chord. Bunyi dua nada atau lebih secara bersamaan. Yang ke-17 kromatik. Nada-nada yang tidak termasuk tangga nada diatonis, misalnya dalam tangga nada C mayor atau nada putih pada piano. Tus hitam nada kromatik. Yang ke-18 adalah clef. Clef beberapa simbol yang digambarkan di ujung stave menunjukkan nada-nada yang tertulis di stave tersebut. Yang ke-19 adalah coda. Coda atau Italia ekor. Ujung ekor sebuah karya musik biasanya bagian yang menunjukkan akhir bagian. Yang ke-20 adalah coloratura, jenis dekorasi. Biasanya nyanyian yang berornamen. Dame Johansson Herland adalah salah satu suara sopran yang terbaik di sepanjang masa. Yang ke-21, concerto. Sepotong musik instrumental yang solis dikontraskan dengan ensemble, baik kelompok musisi ataupun orkestra. Piano Concerto nomor 2 yang epik karya Rachmaninoff menjadi salah satu karya paling populer dalam genre ini. Yang ke-22 adalah constant tenor, jangkauan vokal atau alto pria dalam jangkauan sopran wanita. Yang ke-23 adalah crescendo, sebuah instruksi dinamis yang berarti untuk bermain lebih keras secara bertahap. Yang ke-24 adalah diminuendo, sebuah instruksi dinamis yang berarti untuk bermain lebih tenang yang bertahap. Yang ke-25 adalah dinamika. Dinamika adalah tingkat suara dalam musik spektrum lembut hingga keras. Yang ke-26 adalah elegi.
Elegi adalah sepotong musik dalam bentuk ratapan. Yang ke-27 adalah ekspresivo, sebuah instruksi yang berarti bahwa satu bagian harus dimainkan dengan ekspresi atau ekspresif. Yang ke-28 adalah etude. Etude adalah komposisi instrumental yang dimaksudkan untuk meningkatkan membenahi aspek teknik tertentu. Yang ke-29 adalah flat. Flat ditunjukkan dengan nada tanda yang distilasi, menunjukkan bahwa nada yang sebelumnya diletakkan harus diturunkan setengah nada. Yang ke-30 adalah forte, sebuah instruksi dinamis yang berarti musik harus dimainkan dengan keras. Instruksi muncul dalam bentuk F keras, FF fortissimo, artinya sangat keras, atau FFF sangat keras. Yang ke-31 adalah harmoni. Harmoni adalah bunyi dua nada atau lebih secara bersamaan. Yang ke-32 adalah humoresque, sebuah karya musik dengan nuansa humor. 33 adalah impresionisme, istilah yang menggambarkan gerakan dalam seni dan musik. Yang 34 adalah intonasi. Intonasi adalah ketepatan dan atau kurangnya nada dalam permainan instrumental dan nyanyian. Misalnya intonasi tidak aktif, artinya penyetelaan tidak tepat. Yang ke-36 adalah majurka. Majurka adalah sebuah tarian tradisional Polandia. Banyak komposer termasuk Chopin dan Sianowski telah menulis karya menggunakan bentuk tersebut. Yang ke-37 adalah major. Istilah dapat digunakan dalam beberapa konteks. Mezzo forte, mezzo piano adalah instruksi yang sangat dinamis, berarti setengah keras dan setengah lembut. Major soprano adalah rentang suara wanita dan mezzo rendah adalah dari sopran. Yang ke-38 adalah opus. Opus adalah istilah musik yang digunakan dalam daftar karya komposer dengan nomor opus. Yang ke-39 adalah oratorio, karya skala besar untuk orkestra. Suara biasanya bersifat sakral. Oratorios ini adalah narasi dengan cara yang sama, seperti opera, tetapi dilakukan tanpa pementasan atau kostum aksi. Yang ke-40 adalah ostinato, artinya sebuah frase atau ritme musik yang diulang-ulang. Yang ke-41 adalah overtune. Overtune adalah gerakan pengantar untuk opera yang karya substansial. Dalam opera overtune biasanya berisi contoh-contoh tema musik utama yang akan muncul di seluruh karya. Sejenis cuplikan untuk apa yang akan datang. Yang ke-42 adalah partita, sebuah suite musik biasanya untuk instrumen solo atau ensemble kecil. Yang ke-43 adalah pentatonik. Pentatonik adalah tangga nada 5 nada yang terdiri dari nada hitam pada keyboard. 44 adalah pianoforte. Bahasa sehari-hari dikenal dengan piano, sebuah instrumen yang dikembangkan dari abad ke-18. Istilah pianoforte adalah campuran dari dua kata Italia. Yang ke-45 adalah pigiato. Pigiato adalah arahan pemain instrumen senar untuk memetik senar, bukan menggunakan busur untuk membuat suara. Yang ke-46 adalah piu, sebuah istilah yang dapat mengawali instruksi, berarti lebih dari piu piu yang berarti lebih ceria, piu lento lebih lambat. Yang ke-47 adalah poco. Poco adalah sebuah istilah yang dapat menjadi kata pengantar dari petunjuk, berarti mengikutnya sedikit demi sedikit. Yang ke-47 adalah rokoko. Dalam arsitektur dan seni visual, rokoko dicirikan oleh gaya Prancis dekoratif yang ringan. Yang ke-48 adalah rondo. Bentuk dengan tema yang berulang-ulang biasanya digunakan sebagai gerakan akhir sonata atau konserto. Yang ke-49 adalah rubato, instruksi dalam bermain dengan kebebasan. Yang ke-50 adalah skill. Skill adalah urutan nada naik atau turun. Sekian dari hasil penjelasan saya tentang 50 istilah musik. Kalau ada salah dengan kata-kata ini, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.